Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Hari ini kami dari Power Team Legal Services mencoba untuk sharing knowledge mengenai 4 permasalahan hukum yang akan kami masing-masing akan kami bawakan dalam tiap sesi. Nanti akan ada sesi pemaparan, lalu akan ada juga sesi Q&A. Dimulai, pemaparan pertama akan dilakukan oleh saya, moderatornya adalah Ibu Tia. Tapi sebelum kita masuk kepada sesi 1, kami mau memberikan kesempatan kepada Bu Zipora, selamat pagi. Ibu, sebelum kita mulai acara hari ini, kami memberikan waktu kepada Ibu untuk memberikan short speech sebagai Presiden dari BNI Grow. Waktu dan layar dipersilakan, Ibu Presiden. Oke, selamat pagi teman-teman yang sudah bergabung pagi ini. Terima kasih untuk support-nya dari para member di pagi hari ini, dan tentunya kita mau terima kasih untuk klasifikasi bisnis legal ini ya, yang sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya untuk memberikan banyak pengetahuan kepada kita mengenai segala macam tentang hukum ya hari ini ya. Jadi kita bisa tanya jawab banyak, dikasih kesempatan untuk tahu lebih banyak mengenai hukum dari berbagai segi nih. Kita ada 4 orang expert yang hebat-hebat, dan tentunya mereka itu menjalankan apa yang menjadi core value-nya BNI Grow, yaitu Givers Gain. Thank you so much ya Pak Yohanes, Pak Michael, Bu Natalia, dan Bu Irma. Silakan saya kembalikan ke Pak Yohanes. Thank you, dan thank you. Baik. Terima kasih Bu Presiden untuk speech-nya. Untuk selanjutnya kita akan mulai acara pertama yang akan dipandu oleh moderator kita Ibu Natalia. Silakan Bu Natalia. Terima kasih Pak Yohanes. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu member Grow. Terima kasih atas kehadirannya di acara kami dari tim legal. Sesi pertama akan dibawakan oleh Pak Yohanes Mangisapang untuk waktu 40 menit ke depan, dengan topik overview hukum ketenagakerjaan pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Nanti setelah Pak Yohanes selesai menyampaikan materinya, akan dibuka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya akan membacakan profil Pak Yohanes. Jadi Pak Yohanes, profil pendidikannya Master of Law Stockholm University di Sweden dari tahun 2017 sampai 2018. Kemudian Bachelor of Law Padjadjaran University Indonesia 2003 sampai 2007. Pengalaman pekerjaannya Januari 2008 sampai Mei 2008 di Yusuf Inadewa, Juni 2008 sampai Juli 2017 di Dentons HPRP, dan Maret 2019 sampai November 2021 di Hendra Sunardi dan rekan. Sekian profil dari Pak Yohanes. Selanjutnya mari kita simak materi yang akan dibawakan oleh Pak Yohanes. Waktu dan layar, saya persilakan Pak Yohanes. Terima kasih Bu Tia, izin untuk share screen. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai overview hukum ketenagakerjaan pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Saya punya airtime 40 menit, mudah-mudahan saya bisa selesaikan presentasi ini dalam waktu 20 menit maksimal. Nanti tolong Ibu Tia untuk ingatkan, dan saya ada waktu 20 menit untuk Q&A buat Bapak Ibu bertanya. Pertama, isu terbaru adalah mengenai putusan MK mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi ada pengujian konstitusional terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini. Lalu putusannya dikeluarkan pada tanggal 4 November 2021. Ini adalah summary dari bunyi amar dari putusan MK. Pada poin 4 disebutkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja, poin 3 disebutkan bahwa ada kekuatan hukumnya mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dalam waktu 2 tahun. Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku sampai dilaksanakan perbaikan sesuai tenggang waktu yang diberikan. Kenapa disebut ada perbaikan? Karena Mahkamah Konstitusi melihat dalam sisi pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja ada kesalahan, ada cacat prosedur, sehingga belum sampai kepada substansi, tapi baru kepada tahap pembuatan undang-undangnya ada kesalahan, sehingga diminta untuk diperbaiki.
Lalu keempat, ada poin juga menangguhkan tindakan bersifat strategis dan sebagainya. Poinnya adalah setelah keluarnya putusan MK ini, akibatnya apa terhadap Undang-Undang Cipta Kerja? Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku, termasuk kepada peraturan pemerintah yang dibuat oleh pemerintah sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Namun di sisi yang bersamaan, pemerintah dan DPR akan memperbaiki bagaimana metode pembuatan undang-undangnya. Karena undang-undang ini dibuat secara mekanisme omnibus, di mana berbagai macam peraturan, berbagai macam undang-undang dirubah, digabungkan dalam satu undang-undang yang sama. Dalam satu undang-undang, itu Undang-Undang Cipta Kerja tahun nomor 20 tahun 2021. Singkat ceritanya adalah undang-undang ini masih berlaku sampai saat ini. Sehingga masih relevan untuk kita bicarakan dalam diskusi pagi ini. Baik, mengenai ketentuan ketenagakerjaan di Indonesia, pengaturannya ada dalam undang-undang sebagai berikut. Pertama, Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja ini bukan mencabut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 itu masih berlaku. Tetapi ada beberapa pasal yang dirubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Ini kenapa berlaku masuk dalam spektrum hukum ketenagakerjaan karena ada berbagai jaminan yang diberikan kepada pekerja. Contohnya seperti dulu BPJS, dulu jam sostek, sekarang jadi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Lalu Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ini dalam hal terjadi perselisihan antara pekerja dengan pengusaha. Perselisihannya ada 4 jenis, perselisihan hak, kepentingan antar serikat pekerja, dan perselisihan karena pemutusan hubungan kerja. Di undang-undang ini mengatur tentang hukum acara, bagaimana melakukan persidangan di pengadilan hubungan industrial, melakukan bipartit, perundingan bipartit, atau perundingan tripartit. Perundingan tripartit adalah perundingan yang melibatkan pekerja, pengusaha, dan dinas tenaga kerja. Nah, dari Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 ada peraturan pemerintah yang sudah dibuat oleh pemerintah. Pemerintah sudah buat 4 peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya, yaitu PP 34 tahun 2021 tentang tenaga kerja asing, PP 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, pemutusan hubungan kerja dan waktu kerja, waktu istirahat. PP 36 tentang pengupahan, PP 37 tentang jaminan kerja, lalu itu adalah peraturan pemerintah yang dibuat sebagai aturan pelaksanaan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi berbicara tentang hubungan ketenagakerjaan, kita juga bisa tetap mengacu kepada peraturan Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Konstitusi, surat edaran Mahkamah Agung, dan jurisprudensi. Untuk putusan Mahkamah Konstitusi ini, maksudnya adalah ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yang dibuat terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan, di mana itu masih berlaku sampai sekarang. Jadi kita masih bisa dalam membuat legal advice terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan atau permasalahan ketenagakerjaan, kami juga masih merefer kepada putusan Mahkamah Konstitusi yang lain terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Baik, kami akan masuk kepada slide selanjutnya. Ya, ini adalah prinsip dasar hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan itu sebenarnya kombinasi antara hukum publik, karena ada intervensi negara dalam kepentingan umum, dan hukum privat, hubungan antara satu orang dengan yang lain. Unsur hukum privatnya adalah karena hubungan ketenagakerjaan itu diimplementasikan atau direfleksikan melalui suatu perjanjian kerja. Perjanjian yang dibuat antara pengusaha dan pekerja. Ini saya quote pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, lalu adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan sebagainya. Unsur hukum publiknya apa? Intervensi pemerintah dalam hal ini menentukan upah minimum, rumus pesangon, jangka waktu kontrak, dan ketentuan minimum lainnya. Maksudnya adalah
ketika pengusaha dan pekerja membuat perjanjian kerja, mereka tidak bisa sebebas-bebasnya membuat kontennya, isinya. Tetapi ada guidance, ada batas minimum yang diterapkan oleh pemerintah untuk menjaga supaya kepentingan umum atau kepentingan rakyat sebagai pekerja tetap terjaga. Pemerintah hadir di sana dengan melakukan intervensi melalui memberikan peraturan-peraturan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaan lainnya. Jadi secara umum ketentuan hukum ketenagakerjaan melalui peraturan perundang-undangan merupakan batas bawah yang diatur oleh pemerintah. Pengusaha wajib, di mana pengusaha wajib minimal memenuhi batas normatif tersebut. Kalau memberi lebih dari apa yang diatur undang-undang, sangat disarankan. Tetapi minimal memenuhi apa yang diatur dalam undang-undang bagi pengusaha. Jadi dalam hal ini saya akan lebih banyak, karena ini saya paparkan, maksudnya pemaparan ini dalam BNI Grow, di mana isinya adalah para business owners, saya akan melihat kepada apa hal-hal baru dari Undang-Undang Cipta Kerja yang perlu diperhatikan oleh para pemilik usaha. Pertama, ketentuan pidana. Yang saya highlight merah, fontnya merah, ini adalah yang baru. Jadi Undang-Undang 13 2003 itu dulu tidak membayar pesangon, itu bukan pidana. Bahkan Undang-Undang 13 Undang-Undang 13 2003 tidak mengatur bahwa tidak membayar pesangon sebagai suatu delik pidana. Tapi sekarang diatur sebagai delik pidana. Tidak membayar pesangon, tidak membayar upah sesuai kesepakatan, membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Apa itu upah minimum nanti saya jelaskan. Tidak memberikan cuti tahunan kepada yang sudah bekerja 12 bulan berturut-turut. Itu adalah hal-hal baru yang dirubah dari Undang-Undang 13 tadinya bukan unsur pidana, sekarang menjadi unsur pidana. Untuk selanjutnya seperti tidak memberikan maternity leave yang saya warnakan hitam tulisannya, itu adalah ketentuan-ketentuan lama yang masih berlaku sampai sekarang. Tidak memberikan maternity leave dari dulu dan sekarang sudah termasuk pidana. Tidak membayar upah atas pengecualian no work no pay. Nggak kerja nggak kita bayar. Tapi ada pengecualian di mana pekerja nggak kerja tapi tetap harus bayar. Contohnya pekerja lagi cuti, kita harus tetap bayar. Nah, kalau tidak membayar upah dalam keadaan-keadaan tersebut, itu tergolong sebagai delik pidana. Tidak membayar upah lembur, tidak membuat, memperpanjang, atau memberitakan isi peraturan perusahaan. Tidak melakukan WLTK ini wajib lapor tenaga kerja setiap tahun. Sekarang wajib lapor tenaga kerja bisa dilakukan secara online. Dulu masih datang ke Dinas Ketenagakerjaan, sekarang bisa online. Sanksi pidananya ada range-nya, penjara dari 1 bulan sampai 4 tahun maksimal, tergantung kepada jenis kesalahan yang diperbuat, dan atau denda 10 juta sampai 400 juta rupiah. Ketentuan sanksi administratif. Ini yang merah adalah fitur baru yang diatur karena adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Tidak membayar kompensasi untuk karyawan kontrak yang habis masa kontraknya. Kompensasi ini adalah fitur baru atau hal baru yang baru muncul di Undang-Undang Cipta Kerja. Dulunya di Undang-Undang 13 belum ada, nanti akan saya jelaskan apa itu kompensasi yang saya maksud. Tidak memiliki perizinan untuk perusahaan alidaya, perusahaan outsourcing, tidak memiliki struktur dan skala upah, lalu menerapkan kebijakan diskriminasi, tidak memiliki SMK 3 itu sistem manajemen keamanan dan keselamatan bagi para pekerja. Tidak mendistribusikan PKB kepada karyawan. PKB adalah perjanjian kerja bersama, di mana di situ diatur hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja, di mana PKB ini dibuat oleh hasil perundingan dari pengusaha dengan serikat pekerja. Nah, sanksi administratifnya juga berjenjang. Dimulai dari peringatan tertulis, karena adanya temuan dari Disnaker biasa melakukan inspeksi mungkin, lalu akan cek compliance para pelaku usaha, Bapak Ibu, apakah sudah punya PP, apakah sudah punya struktur dan skala upah, dan sebagainya. Lalu pemberian sanksinya apabila ditemukan ada pelanggaran, maka akan diberikan sanksi administratif yang berjenjang dari peringatan tertulis sampai pembekuan kegiatan usaha.
Oke, selanjutnya adalah ini dia hal-hal baru yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Saya mulai dengan hubungan kerja. Hubungan kerja PKWT lama, PKWT itu adalah perjanjian kerja waktu tertentu. Orang awam biasa sebutnya sebagai kontrak. Jadi di hukum ketenagakerjaan ada dua kan, karyawan kontrak sama karyawan tetap. Karyawan kontrak itu diikat dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Dalam rezim lama, maksudnya dalam rezim Undang-Undang 13, itu diatur ketentuan 212. 212 ini maksudnya adalah dua yang pertama ini adalah waktu dibikin kontrak maksimal 2 tahun. Setelah itu boleh diperpanjang 1 kali dengan maksimal durasi perpanjangan 1 tahun. Setelah perpanjangan ternyata masih dibutuhkan, boleh di-renewal, diperbaharui dengan ada jeda 30 hari. Lalu durasi dari renewal-nya itu adalah maksimal 2 tahun. Nah, di PKWT, di rezim baru di Undang-Undang Cipta Kerja, semua mekanisme mengenai perpanjangan, mekanisme mengenai pembaharuan itu dihapus. Jadi sekarang untuk jangka waktu, itu PKWT maksimal 5 tahun. Pemberi kerja atau perusahaan, mereka bisa manage sendiri. Mau kontrak pertama 6 bulan, kontrak kedua 8 bulan, terserah. Pengaturannya seperti apa terserah, tetapi kuotanya adalah maksimal 5 tahun. Nah, di sini disebutkan mengenai PKWT itu ditentukan berdasarkan jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan tertentu lainnya yang jenis atau sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. Jadi untuk didasarkan pada jangka waktu, contohnya pekerjaan yang diperkirakan penyelesaian dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Artinya dalam waktu 5 tahun ini bisa selesai, bisa accomplish dalam waktu 5 tahun. Pekerjaan yang bersifat musiman, tergantung cuaca atau musim, seperti petik teh, buruh-buruh, maksudnya pekerja yang di hire oleh perusahaan teh untuk memetik daun teh karena mereka hanya di hire ketika musim panen. Atau kondisi tertentu seperti pekerjaan tambahan yang dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu. Lalu pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan, segala jenis pekerjaan tersebut bisa diikat karyawannya dengan karyawan kontrak melalui PKWT. Selanjutnya, lalu ada juga PKWT yang berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu. Jangka waktunya didasarkan atas kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian kerja. Nah, kalau yang ini, jangka waktunya itu digantungkan kepada kapan suatu pekerjaan dinyatakan selesai. Contohnya adalah misalnya kayak, Indonesia mau jadi tuan rumah Piala Dunia U20 misalnya di Surabaya dulu. Sekarang bikin stadion untuk misalnya targetnya di 2030 semua sudah jadi. Nah, ada batasan pekerjaan di mana untuk membuat stadion ada batasannya, pekerjaan dinyatakan selesai ketika stadion sudah serah terima dari kontraktor kepada bohirnya gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan digantungkan durasinya kepada completion dari pekerjaan tersebut. Jadi ruang lingkup dan batasan dinyatakan selesai, harus dinyatakan dalam kesepakatan para pihak, lamanya juga harus dinyatakan dalam, durasinya juga harus dinyatakan dalam perjanjian kerja. Lalu ada juga untuk pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. PKWT ditetapkan untuk pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta pembayaran upah pekerja berdasarkan kehadiran. Nah, ini dalam dunia praktek disebutnya sebagai perjanjian kerja harian. Jadi untuk untuk karyawan-karyawan yang hari ini mungkin kerja, besok enggak karena pengusaha tahu bahwa load-nya selalu berubah-berubah, makanya mereka hire para pekerja tersebut dalam skema perjanjian kerja harian lepas. Dulu namanya perjanjian kerja harian lepas. Nah, PKWT harian ini ditetapkan dengan mekanisme kurang dari 21 hari dalam 1 bulan. Nah, rules paling utama sebenarnya dalam hubungan kerja adalah
seperti yang saya bilang tadi, karyawan ada dua macam, karyawan tetap, karyawan kontrak. Untuk perjanjian kerja waktu tertentu atau karyawan pekerjaan untuk karyawan kontrak, ini tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap adalah pekerjaan yang sifatnya terus-menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman. Pekerjaan yang dimaksud dalam pekerjaan yang bersifat tetap ini tidak bisa di-engage kepada karyawan dengan mekanisme kontrak. Kalau misalnya di-engage dalam mekanisme kontrak, undang-undang menyatakan bahwa status karyawan tersebut demi hukum berubah dari karyawan kontrak menjadi karyawan tetap. Akibat hukumnya tentu berbeda bagi perusahaan ketika akibat hukum untuk karyawan kontrak dan akibat hukum untuk karyawan tetap. Nanti akan kita bisa bahas dalam sesi tanya jawab mengenai bagaimana bagaimana perubahan dari karyawan kontrak menjadi karyawan tetap. Selanjutnya adalah ini, fitur terbaru dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah adanya kompensasi setelah kontrak berakhir. Jadi kompensasi ini adalah semacam, dulu adagiumnya kan seperti ini, karyawan kontrak begitu kontraknya berakhir, ya udah putus kontrak, selesai kontrak, nggak dapat apa-apa gitu. Kalau karyawan tetap, masa kerjanya berakhir, dia akan dapat pesangon. Berapa besarnya pesangon, nanti undang-undang yang menentukan rumusnya seperti apa. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini mengatur hal baru, di mana karyawan kontrak seperti mendapat pesangon ketika kontraknya berakhir, ketika PKWT berakhir. Nah, namanya kompensasi, bahasa Undang-Undang Cipta Kerjanya adalah kompensasi. Jadi kompensasi itu adalah seperti pesangon yang diberikan kepada karyawan kontrak. Dikecualikan dalam hal karyawan yang meninggal dunia, putusan pengadilan, dan keadaan tertentu seperti bencana alam. Maksudnya kontrak berakhir karena keadaan tertentu seperti bencana alam. Berapa besarnya kompensasi diberikan sesuai dengan masa kerja dan rumus yang diatur dalam PP nomor 35 tahun 2021. Apabila PKWT-nya diperpanjang, kontraknya diperpanjang, uang kompensasinya harus dibayar duluan. Jadi contohnya gini, saya kontrak 1 tahun, kontraknya berakhir 1 tahun, bayar dulu kompensasinya untuk 1 tahun. Setelah itu mau diperpanjang 8 bulan, nggak masalah. Tapi kompensasinya nggak boleh dirapel. Nggak boleh dirapel karena diperpanjang, nanti dibayar di belakangan gitu. By law dibilangnya bahwa kompensasi itu harus dibayar pada saat kontraknya berakhir. Jadi kontrak berakhir, bayar kompensasi untuk kontrak pertama, setelah itu kita mulai kontrak kedua atau perpanjangannya. Oke, dalam hal PKWT ini berdasarkan kesepakatan. Nah, untuk kesepakatan untuk usaha mikro dan usaha kecil itu diberikan tidak berlaku rumus yang diatur dalam PP, tetapi diberikan ruang kepada para pelaku usaha mikro dan usaha kecil untuk mengatur berdasarkan kesepakatan dengan pengusaha dan pekerja. Lalu mungkin pertanyaannya adalah seperti ini, Pak, PKWT-nya, mungkin Bapak Ibu sekarang akan cek kita punya karyawan kontrak berapa orang, lalu berakhirnya kapan? Karena akan kena masalah kompensasi kan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan PKWT yang dibuat sebelum Undang-Undang Cipta Kerja? Undang-Undang Cipta Kerja itu disahkan tanggal 2 November 2020. Namun berakhir setelah Undang-Undang Cipta Kerja berlaku. Bagaimana menghitung kompensasinya? Jawabannya adalah menggunakan masa kerja yang dihitung sejak 2 November 2020. Contoh, misalnya Bapak A punya kontrak kepada perusahaan, dia bekerja kontraknya 1 tahun, dari 1 Juli 2020 sampai 1 Juli 2021. Nah, kompensasinya dihitungnya bukan dari 1 tahun itu, dari 1 Juli 2020 ke 1 Juli 2021, tapi dihitungnya dari 2 November 2020 sampai 1 Juli 2021. Jadi itu berapa? Misalnya 8 bulan, 8 per 12 dikali upahnya selama 1 bulan. Itulah besarnya kompensasi yang harus dibayar pada saat kontrak Bapak itu berakhir. Bagaimana kalau misalnya pengusaha tidak bayar kompensasi, itu bisa kena sanksi administrasi yang berjenjang. Lanjut.
Ketentuan mengenai lembur sekarang bertambah ya. Dulu paling banyak 3 jam dalam satu hari dan maksimal 18 jam dalam satu minggu. Apabila mempekerjakan pekerja lembur lebih dari 4 jam, maka ada ketentuan sekarang yang diterapkan oleh pemerintah bahwa harus memberikan waktu istirahat dan asupan makanan dan minuman paling sedikit 1.400 kalori dan tidak dapat diberikan dalam bentuk uang, jadi harus dalam bentuk makanan. Lalu kalau tidak melaksanakan ketentuan tersebut, maka ada sanksi administratif. Nah, untuk karyawan tetap, ini sekarang untuk yang karyawan tetap ya. Nah, sekarang pemerintah mengatur bahwa ada mekanisme pemberitahuan. Jadi kalau Bapak Ibu mau melakukan PHK terhadap karyawan tetap Bapak Ibu, diwajibkan untuk memberikan surat pemberitahuan atau notice of termination kepada pekerja tersebut paling lambat 14 hari sebelum PHK. Di notisnya bilangnya apa? 1, alasan PHK-nya apa? 2, besarnya pesangonnya berapa? Besarnya pesangon bagaimana hitungnya? Ada rumusnya, Undang-Undang Tenaga Kerja sudah mengatur, Bapak Ibu tinggal hitung berdasarkan rumus yang ada atau HRD-nya. Kalau misalnya notis kita itu kita sampaikan, ini harus disampaikan secara tertulis dan patut. Patut maksudnya disampaikan kepada alamat dari pekerja. Alamat dari pekerja di mana ya Bapak Ibu bisa lihat dalam data Bapak Ibu, alamat orang ini di mana gitu. Jadi disampaikan secara patut dikirim ke rumahnya. Atau disampaikan langsung pada orangnya dan minta tanda terima. Kalau pekerjanya terima, maka nanti dilaporkan dokumentasinya. Dokumentasinya apa? Dokumentasinya adalah misalnya surat keterangan bahwa pekerja menerima PHK, pekerja sudah terima pesangon, sepakat dengan nilai pesangon dan sudah menerima pesangonnya. Ini dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja. Kalau ditolak gimana? Pekerjanya nggak mau di PHK, maka pekerja harus menyampaikan penolakan secara tertulis dalam jangka waktu 7 hari setelah diterimanya notice of termination. Nah, notice of termination tidak dibutuhkan dalam hal kalau karyawannya mengundurkan diri, PKWT-nya berakhir usia pensiun, meninggal dunia, atau PHK karena alasan mendesak. Nanti PHK karena alasan mendesak ini hal yang baru, dulu sempat ada, lalu dicabut oleh undang-undang, dicabut oleh putusan MK, lalu kembali hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja, nanti saya bahas ya. Alasan PHK menjadi lebih luas. Undang-Undang Cipta Kerja mengatur alasan PHK lebih luas daripada Undang-Undang 13. Perluasannya seperti perusahaan dalam status PKPU boleh mengajukan PHK. Alasan mendesak, perusahaan melakukan efisiensi, perusahaan tutup karena force majeure dan sebagainya. PHK dengan alasan mendesak dapat dilakukan tanpa adanya surat peringatan terlebih dahulu dan notice of termination. PHK dengan alasan mendesak ini contohnya adalah misalnya gini, karyawan melakukan tindak pidana atau alasan-alasan lain yang Bapak Ibu atur dalam peraturan perusahaan, kalau dia memenuhi klasifikasi tersebut, maka Bapak Ibu bisa langsung melakukan PHK tanpa perlu minta putusan pengadilan untuk mengesahkan PHK tersebut. Ini adalah sesuatu yang dulu di Undang-Undang 13 tahun 2003 sebenarnya sempat di-challenge oleh beberapa serikat pekerja, serikat buruh, dan dikabulkan oleh dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu sekarang kembali hidup, kembali dimasukkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dan sampai sekarang karena belum ada karena putusan Mahkamah Konstitusi tadi saya bilang belum masuk pada substansi, maka PHK dengan alasan mendesak ini masih dimungkinkan sampai saat ini. Bapak Ibu tinggal atur dalam peraturan perusahaannya kondisi-kondisi apa yang dapat melakukan dengan alasan mendesak. Di luar dari itu, ya kembali kepada surat peringatan SP1, SP2, SP3. Lalu apalagi yang muncul dari Undang-Undang Cipta Kerja? Komponen penggantian perumahan serta pengobatan sebesar 15% dihilangkan. Jadi ini membantu pengusaha dalam membayar pesangon karena komponen ini dihilangkan. Lalu bilangan pengalinya juga diubah dan disesuaikan. Dulu di Undang-Undang 13 itu bilangan pengali itu misalnya kayak berapa kali pesangon, 2 kali pesangon, 1 kali pesangon. Sekarang bilangan pengalinya bahkan ada setengah kali pesangon, 0,75 kali pesangon, 1 kali pesangon, dan 2 kali pesangon itu hanya kepada kalau karyawan sakit selama 12 bulan berturut-turut.
Jadi sekarang bilangan pengalinya mengecil. Itulah makanya dulu ketika Undang-Undang Cipta Kerja ini lahir, banyak serikat pekerja, serikat buruh melakukan challenge, melakukan penolakan karena bilangan pengalinya berubah lebih kecil. Dulu 2 kali, sekarang ada yang setengah, ada yang 1, ada yang 0,75 dan sebagainya. Upah minimum lagi rame. Upah minimum dan upah minimum apa yang baru dari Undang-Undang Cipta Kerja, upah minimum UMK tidak berlaku untuk usaha mikro dan usaha kecil. Usaha mikro dan usaha kecil itu bisa dengan kesepakatan aja. Kesepakatan dan ketentuan ini paling sedikit 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi, nilai upah yang disepakati paling sedikit 25%. Nah ini data seperti ini kan Bapak Ibu mungkin nggak tahu ya, rata konsumsi masyarakat tingkat di Jawa Barat atau di Jakarta atau di Banten berapa. Nah itu ada namanya fitur Wagepedia yang diatur oleh undang-undang, dibuat oleh Departemen Tenaga Kerja, sehingga Bapak Ibu bisa melihat data-data ini dan tinggal dihitung angkanya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan usaha mikro? Ini dia, Bapak Ibu bisa lihat, dan Bapak Ibu bisa perhatikan apakah masuk sebagai usaha mikro atau usaha kecil. Ini usaha kecil, modal usahanya range-nya dari 1 miliar sampai 5 miliar, memiliki hasil penjualan tahunan sekian. Kayak gitu. Dan juga ketentuannya adalah sebelum terakhir, untuk upah minimum ini sebenarnya berlaku hanya kepada karyawan yang masa kerjanya di bawah 1 tahun. Terus gimana dengan masa kerja dengan karyawan yang udah 2 tahun, di atas 1 tahun? Untuk itulah makanya diwajibkan kepada pengusaha untuk membuat yang namanya struktur dan skala upah. Struktur dan skala upah itu apa? Yaitu kayak grading. Karyawan tuh kayak ada grading ya, grade A atau eselon berapa, misalnya kalau di PNS itu eselon sekian, Bapak ada range gajinya. Karena skala upahnya, struktur dan skala upahnya digantungkan kepada kompetensinya, kepada lama kerjanya, kepada KPI-nya, dan sebagainya. Itulah struktur dan skala upah yang diwajibkan oleh pemerintah kepada para pengusaha, usaha kecil, usaha mikro, dan sebagainya untuk membuat struktur dan skala upah. Alidaya outsourcing. Dulu outsourcing itu seperti dibatasi bahwa outsourcing itu hanya untuk kegiatan yang supporting. Dalam penjelasan Undang-Undang 13 itu diatur misalnya cleaning service, transportasi, jasa keamanan, catering, itu adalah kegiatan yang bisa di-outsource atau di-assign oleh perusahaan kepada perusahaan outsourcing. Sekarang pasal tersebut dihapus. Pasal tersebut dihapus sehingga interpretasinya adalah karena sudah tidak ada, makanya sekarang semua sepertinya bisa di-outsourcing-kan. Sekarang tinggal tergantung kepada Bapak Ibu selaku pelaku usaha, bidang usaha, tinggal mempelajari mana yang mau di-outsource, mana yang enggak. Karena ketika Bapak outsource, mungkin ada data perusahaan yang harus dibagikan kepada perusahaan outsourcing, atau quality of works-nya. Bapak mau nggak pekerjaan-pekerjaan ini di-outsource kepada orang yang mungkin Bapak nggak kenal sebelumnya, atau Bapak Ibu memilih untuk ini nggak kita outsource, tapi kita mengembangkan talent yang ada aja gitu. Tapi secara overall, ketentuan outsource tadi dihapus, sehingga interpretasinya semua sekarang bisa dialihkan dari user company kepada perusahaan alidaya. Nah terus, kalau misalnya di-outsource kepada perusahaan outsourcing, maka tanggung jawab untuk karyawan-karyawan outsourcing itu ya tetap pada perusahaan outsourcingnya, bukan kepada user company. Lalu fitur barunya adalah adanya transfer of undertaking protection employee. Jadi ini adalah contohnya kayak ini muncul dari putusan Mahkamah Konstitusi, di mana dulu lahirnya itu karena banyak PLN itu outsource pekerjaan untuk hitung screen meteran kepada perusahaan outsourcing. Nah, banyak karyawan-karyawan perusahaan outsourcing itu udah hitung meteran, melakukan pekerjaan 10 tahun, tapi dia tinggal nggak diangkat sebagai karyawan tetap gitu. Pindah bendera terus, vendornya sekarang PT A, besok PTB, tahun depan PTC, tergantung PLN gimana puterin aja itu pekerjaannya gitu ya. Nah, akhirnya
Serikat Pekerja itu melakukan challenge dan akhirnya dikabulkan sama Mahkamah Konstitusi dan akhirnya diadopt oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi intinya adalah gini, perusahaan ini sebenarnya lebih kepada transfer TUP ini lebih kepada outsourcing company-nya, bukan kepada user company. Mungkin Bapak Ibu sekarang lebih kepada user company-nya ya, tapi TUPE ini lebih kepada outsourcing company. Maksudnya adalah outsourcing company kalau misalnya hire karyawan untuk misalnya pekerjaan A untuk klien A karena dapat project A gitu. Nah, ketika misalnya dia hire kan kepada project basis kan, karena saya dapatnya segini, untuk durasi setahun saya hire kamu dengan setahun gitu. Nah, begitu ternyata 1 tahun A ini nggak dipakai, lalu user company pilih B, maka karyawan-karyawan A yang mengerjakan project itu akan beralih kepada B sebagai outsourcing company yang baru, kepada pemberi jasa yang baru. Kurang lebih itu pemaparan tentang transfer of undertaking protection employee. Sebelum saya tutup, sebenarnya terakhir ada lagi satu fitur dari Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu tentang jaminan kehilangan pekerjaan. Tapi jaminan kehilangan pekerjaan ini sebenarnya benefit buat employee sih. Jadi begitu di PHK, mereka akan dapat jaminan untuk dapat penghasilan sama dapat training lah dari pemerintah. Apa hubungannya dengan business owners? Ya, business owners sebenarnya nggak terlalu berpengaruh karena business owners cuma membayar iuran untuk jam sostek dan sebagainya. Iuran yang dibayarkan itulah yang nantinya akan pemerintah kelola untuk memberikan jaminan kehilangan pekerjaan kepada karyawan-karyawan yang sekarang di PHK dan sebagainya. Itu aja, Bu Tia. Terima kasih. Saya terlalu panjang nih. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan. Oke, terima kasih Pak Yohanes atas materinya. Pak Yohanes mau tanya dong? Siap, Bang. Silakan Pak Mas Victor. Ya, kalau dilihat dari paparannya tadi, justru sebenarnya peraturan yang baru ini lebih nggak berpihak kepada pengusaha ya, Pak Yohanes. Apakah benar begitu? Sebenarnya ada take and give-nya sih, Bang. Maksudnya misalnya gini, untuk pengusaha sekarang jadinya downside-nya adalah harus bayar kompensasi kepada karyawan kontrak. Kalau dulu karyawan kontrak berakhir kontraknya, kita nggak perlu bayar apa-apa kan, gitu. Kontrak selesai ya udah. Tapi sekarang jadinya harus bayar itu. Itu adalah downside untuk pengusaha. Tetapi selain itu downside-nya adalah nggak bayar pesangon jadi pidana. Dulu nggak gitu kan. Tetapi yang bagus buat pengusahanya adalah, maksudnya ada kebijakan yang pro kepada pengusaha. Sebenarnya ada beberapa ketentuan pidana yang bisa mengikat bisa diimpos kepada pengusaha tapi dihapuskan. Lalu selain itu ketentuan yang pro lainnya adalah mengenai kontrak. Kontrak kan dulu 212, sekarang kita bisa bikin 5 tahun, tinggal kita atur berapa kali kita mau. Jadi kan kita bisa lihat nih, saya mau kontrak setahun dulu, habis itu 5 bulan, habis itu berapa, lebih fleksibel. Lalu alasan PHK juga ini hal yang pro kepada pengusaha. Termasuk bilangannya, Bang. Bilangannya kan dulu 2 kali pesangon. Itu banyak alasan PHK yang bisa dapat 2 kali pesangon karyawan. Makin besar bilangan pengalinya, makin besar yang harus dibayar pengusaha. Tapi sekarang itu bilangannya ada yang, jadi sekarang jangan kaget kalau ada orang yang bilang dapat setengah pesangon. Karena memang ada hal itu gitu. Dulu tuh cuma 1 kali atau 2 kali pesangon. Sekarang ada setengah kali pesangon, ada 3/4 kali pesangon, 0,75, ada 1 kali, ada 2 kali. Yang 2 kali justru hanya kalau karyawannya sakit 12 bulan berturut-turut, nggak bisa kerja, sakit berat, itu dapat. Jadi ada hal yang, ada downside bagi pengusaha, ada upside-nya juga bagi pengusaha. Begitu sih, Bang. Thank you, Bro. Sama-sama, Bang. Ada lagi pertanyaan Bapak Mau Ibu? tanya dong Pak Yohanes. Oh, sorry. Siapa dulu? Silakan Pak Davi, setelah itu Pak Jus ya. Iya, Pak Davi. Ya, Pak Davi. Duluan.
Oke, tadi Pak Yonas ada yang PHK berdasarkan karena efisiensi itu berarti perusahaan nggak wajib memberikan pesangon atau apa tadi ya? Yang Wajib Pak, tetap wajib, wajib. cuma pengalinya lebih kecil. Sekarang pengalinya 1 kali atau setengah ya. Dulu 2 kali. Nah, tapi kalau untuk alasan efisiensi itu berarti perusahaan harus ngasih kayak 1 laporan kali keuangan. pesangon, ya bilangan pengali urut. Laporan keuangan 2 tahun beraudited ya Pak, yang udah diaudit, menyatakan kerugian, itu bisa untuk sebagai dasar, sebagai justifikasi harus melakukan PHK dan membayar pesangon dengan bilangan pengali yang lebih kecil sih. Gitu. Oke, paham. Thank you, Pak. Ayo, Pak Yohanes. Ya, siapa nih? Pak Miki, maaf Pak Justinus dulu ya. Habis itu Pak Miki. Iya, oke, terima kasih. Pak Yo mau nanya, kalau perusahaan yang, kalau nggak salah ini ya, kalau perusahaan yang di take over diakuisisi oleh investor lain gitu ya, terus kan karyawan yang lamanya harus dibayar pesangon dulu, diselesaikan. Itu hitungannya juga berbeda ya Pak, dibanding PHK karena perusahaan bangkrut atau yang lain, alasan yang lain gitu Pak. Ya, itu dulu jadi perdebatan Pak. Perdebatannya gini, kalau misalnya perusahaan di take over, jadi kan ada pemegang saham baru, mayoritas baru gitu ya. Terus undang-undang tenaga kerja itu aneh. Dia bilangnya gini, kalau pengusaha ada yang take over, terus target company-nya ini kan ada karyawan-karyawannya nih. Terus dia nggak suka gitu sama konsorsium baru yang masuk mengakuisisi perusahaan ini gitu. Lalu dia bilang, di situ dibilang Undang-Undang 13 bilang dia bisa mengajukan untuk PHK, dan dibayar pesangonnya 1 kali atau 2 kali gitu. Tapi sekarang itu dirubah Pak, karena pemerintah memang akhirnya melihat bahwa masalah akuisisi ini kan sebenarnya masalah kepemilikan, ownership gitu. Nggak ada hubungannya sama karyawannya, gitu kan. Karyawannya kerja aja, mau yang berubah dulunya Pak Hari, Suheng sama Pak Robert, sekarang Pak Robert keluar lalu diganti Pak Purwa jadi majority, terus kenapa? Gitu. Nah akhirnya pemerintah melihat itu gitu. Pemerintah melihat bahwa kalau misalnya dalam ilustrasi tadi ya, kalau misalnya Pak Robert keluar diganti Pak Purwa jadi majority shareholder di situ karena dulu Pak Purwa masuk, lalu Pak Purwa melakukan kebijakan yang mengurangi benefit dari karyawan, benefit karyawan sebelumnya. Maksudnya waktu Pak Purwa gaji kita enak segini. Pak Robert masuk justru dicabut-cabutin gitu, dikurangi kompensasi dan sebagainya. Itu baru bisa mereka melakukan itu. Tapi kalau nggak ada perubahan yang downgrading dari ownership yang baru, maka mereka nggak bisa. Kalaupun mereka ajukan, itu dianggap pengunduran diri, Pak. Kalau nggak mau lagi kerja di sini, ya udah mundurin diri aja gitu. Jangan berlindung kepada, saya nggak suka nih, dulu kita nyaman di Pak Purwa, sekarang Pak Robert masuk, jadinya begini. Kalau nggak ada perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Pak Robert yang merendahkan, terus kenapa gitu? Jadi akhirnya gitu, Pak. Di Undang-Undang Ciptaker itu, dan juga, ya jadinya kalau misalnya ada akuisisi seperti itu, nggak ada perubahan ya, makanya dianggap mengundurkan diri justru karyawan-karyawan yang seperti itu, yang berlindung kepada nggak suka ownership baru, ya dan sebagainya. Gitu Pak Jus. Oke, baik, terima kasih Pak Yo. Ya Pak. Silakan Pak Miki. Ini Pak Miki jadi penanya yang terakhir ya Pak. Ya. Nanti selanjutnya Lanjutnya one-to-one aja Pak. Boleh. Ya, selanjutnya one-to-one. Silakan Pak Miki. Thank you. Dulu kan ada ketentuan mengenai pembayaran pesangon bahwa karyawan harus bekerja minimal 12 bulan. Iya. Nah, sekarang masih dengan undang-undang tenaga kerja yang baru, apakah itu berlaku atau gimana, Pak? Masih Pak. Jadi gini, kalau pesangon itu komponennya ada 3. Sebenarnya jadi gini,
ketika melakukan PHK untuk karyawan tetap, komponennya ada 3. 1 pesangon, 2 uang penghargaan masa kerja, 3 penggantian hak-hak. Kita mulai dari pesangon ya. Pesangon itu, jadi ada layernya Pak. Masa kerja 1 tahun, masa kerja sampai 1 tahun dapat 1 bulan upah. Masa kerja 1 tahun sampai 2 tahun dapat 2 bulan upah. Jadi ada ininya. Itu untuk pesangon. Uang penghargaan masa kerja itu lebih panjang lagi, range-nya lebih banyak. Kalau dia kerjanya antara sampai 3 tahun, itu dapatnya 1 bulan upah. 3 tahun 1 bulan sampai 6 tahun dapat 2 bulan. Orang makin loyal sama karyawan, makin lama kerja, ada appreciation-nya lah Pak, lebih tinggi. 1 bulan, 2 bulan, bla bla bla. Baru itu nanti dikali sama yang tadi saya bilang. 1,5 berapa. Poinnya adalah itu masih berlaku Pak. Di bawah 12 bulan masih dapat dia masih dapat pesangonnya 1 kali, dia masih dapat pesangon 1 bulan, tapi dia nggak dapat masa kerja itu, karena uang penghargaan masa kerja itu untuk karyawan yang at least kerja sama kantor 1 tahun lah, 1 tahun sampai 3 tahun baru dapat sebulan. Nanti ada rumusnya Pak, bisa saya share kok ininya plafonnya rumusnya kayak gimana. Oke, berarti dia kerja sebulan pun terus berhenti dia dapat pesangon gitu. Tapi cuma sebulan. Iya. Oh ya? Iya. Kerja sebulan terus dia dapat pesangon. Iya, cuma kan kalau misalnya karyawan tetap, kan Bapak bisa atur yang namanya masa percobaan. Ada probation 3 bulan. Ini yang biasanya dipakai sama pengusaha, Pak. Kenapa probation 3 bulan? Karena Bapak mau cek dulu kualitasnya kayak gimana. Kalau kualitasnya bagus, Bapak kan cek kan, ini lulusan luar negeri, bagus sih profilnya, CV-nya, tapi cocok nggak ya kerja di Kombotek gitu, dengan Bapak atau dengan siapa gitu. Makanya Bapak akan coba dulu kan 3 bulan. Kalau 3 bulan probationnya 1 tahun? Probation nggak boleh Pak, probation maksimal 3 bulan. Oke. Jadi kalau misalnya dalam masa probationnya itu ternyata dia gagal, ya Bapak tinggal terminate. Tapi dia nggak dapat pesangon karena kita akhiri dalam masa probation. Lain hal kalau misalnya, wah Yohanes masuk lulusan luar negeri, bagus nih, langsung aja di karyawan tetap deh. Mungkin legal Bapak nanya, nggak di probation dulu Pak, nggak usah, kalau CV kayak gini bagus. Ya udah, Bapak udah angkat saja karyawan tetap. Tapi kan kalau 3 bulan probation, Bapak masih ada waktu percobaan, lihat kualitas saya, lihat skillnya cocok nggak. Kalau nggak ya udah, probation selesai, ya udah bye, pulang. Jadi kalau misalnya nggak ada probation, kayak misalnya dia kerja yang tadi kata Pak Yohanes tadi, kita langsung angkat karyawan, tapi ternyata sebulan kemudian ternyata dia berhenti gitu. Dia tetap berhenti ya. Iya, makanya lebih baik di probation dulu Pak. Dicoba aja dulu 3 bulan, maksimal. Saya biasa probationnya setahun sih. Nah, kalau probationnya setahun, itu yang dihitung adalah kalau probationnya setahun, setahu saya dianggap nggak ada probation Pak. Jadi dianggap Bapak udah hire dia masa kerjanya setahun. Karena probation itu cuma boleh 3 bulan. Itu imperatif sih Pak. Nggak bisa disimpangi gitu ya. Iya. Udah ya? Gimana Bu Tia? Udah, waktunya udah cukup. Maksudnya udah 40 menit. Ya. Takutnya nanti keburu molor. Memang topiknya sangat seru ya, Bapak Ibu. Tapi nanti selanjutnya kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa one-to-one langsung dengan Bapak Yohanes.